Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal Aligawa, NPM 0738 2011 042. Baik, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang ekstraksi biji seng, yang dimana pada video kali ini ada beberapa poin penting yang akan dibahas. Misalnya Ganesha dari biji seng, cara penambangannya, pengolahannya, dan ekstraksi dari biji seng tersebut. Kita masuk ke poin pertama, yaitu Ganesha dari biji seng. Ganesha dari seng adalah unsur kimia logam berwarna putih kebiruan yang bulat dalam bentuknya yang murni, tetapi dalam bentuk komersialnya rapuh pada suhu tertentu dan menjadi ulet jika dipanaskan sedikit. Ini terdapat banyak dalam mineral dan dianggap nutrisi mikro penting bagi tanaman dan hewan. Endapan biji seng terbentuk melalui berbagai proses geologi dan biasanya dikaitkan dengan jenis batuan tertentu, pengaturan tektonik, dan peristiwa mineralisasi. Geologi dan pembentukan endapan biji seng bersifat kompleks dan dapat bervariasi tergantung pada endapan spesifiknya. Namun secara umum, endapan tersebut diklasifikasi menjadi dua jenis utama, yaitu endapan sedimen eklatif atau SEDEX dan endapan tipe lembab Mississippi atau MVT. Kita masuk ke cara penambangannya. Biji seng diperoleh dengan berbagai teknik penambangan, mulai dari penambangan terbuka hingga metode tambang bawah tanah biasa. Metode ekstraksi biji bawah tanah yang paling umum adalah penghentian potong dan isi, di mana terowongan digali hingga kedalaman sedang, bercabang menjauhi lubang tambang. Fraksi kecil mineral seng, sulfida, yang ada dalam biji memberikan manfaat yang diperlukan untuk menghasilkan konsentrat yang dapat diterima oleh pengolahan. Baik, kita masuk ke pengolahan biji seng. Pengolahan biji seng ini terbagi menjadi tiga, yaitu beneficiasi, pelemburan, dan pemurnian. Beneficiasi sendiri adalah ketika biji diambil dari tambang, biasanya biji tersebut menjalani proses beneficiasi untuk memisahkan mineral berharga dari mineral pengganggu. Manfaatnya mungkin melibatkan penghancuran, penggilingan, penyaringan, pemisahan gravitasi, flotasi, dan metode lain untuk memusatkan mineral seng dan menghilangkan kotoran. Dan pada metode pelemburan, setelah beneficiasi, biji seng pekat kemudian dilembur dalam tungku untuk menghasilkan logam seng. Pelemburan melibatkan pemanasan biji pada suhu tinggi, biasanya sekitar 1200 hingga 1300 derajat Celcius, dengan adanya zat produksi seperti karbon dan karbon monoksida untuk mereduksi mineral seng menjadi seng logam. Seng cair yang dihasilkan kemudian dituang menjadi batangan atau bentuk lain untuk diproses lebih lanjut. Dan pada pengolahan pemurnian, logam seng yang diperoleh dari pelemburan dapat menjalani proses pemurnian lebih lanjut untuk menghilangkan kotoran dan mencapai kemurnian yang diinginkan. Hal ini mungkin melibatkan proses seperti elektrolisis, distilasi, atau metode pemurnian lainnya untuk menghasilkan logam seng berkualitas tinggi yang memenuhi spesifikasi yang diperlukan untuk berbagai aplikasi industri. Kita masuk ke ekstraksi biji seng. Di ekstraksi biji seng ini terbagi menjadi 4, yaitu konsentrasi, memanggang, reduksi, dan pemurnian. Di dalam konsentrasi, biji dihancurkan dan kemudian dipekatkan dengan proses pengampungan buih. Dan proses memanggang, biji pekat kemudian dipanggang dengan udara berlebihan pada suhu sekitar 1200 Kelvin. Dan pada proses reduksi, seng oksida dicampur dengan bubuk kokas dan dipanaskan hingga 1673 Kelvin dalam retort tanah liat api, di mana direduksi menjadi logam seng. Pemurnian, seng dimurnikan dengan pemurnian elektrolitik. Dalam proses ini, seng yang tidak murni merupakan anoda dan katoda, merupakan lembaran tipis seng murni. Elektrolitnya adalah larutan yang mengandung sedikit. Saat arus listrik mengalir, seng murni diendapkan di katoda. Ya, itu mungkin saja paparan materi dari saya tentang ekstraksi biji seng. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.